Hai semua, perkenalkan nama saya Marsini Natalia Bersembiring, peserta Latsar Angkatan 8, Latsar CPNS Kota Tebing Tinggi, kerjasama antara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dengan LPP Agro Nusantara. Hari ini kita akan membahas tentang materi akuntabilitas, di mana kita membahasnya melalui mind map dan video implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tanpa berlama-lama, baiklah kita melihat mind map-nya. Nah, dari mind map ini kita lihat materi pokok yang akan kita pelajari dalam agenda akuntabilitas ini. Yang pertama, konsep akuntabilitas, yang kedua, mekanisme akuntabilitas, yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks, dan yang terakhir, menjadi PNS yang akuntabel. Yuk kita lihat pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Bedanya, kalau akuntabilitas dia membutuhkan pertanggungjawaban berupa laporan, sedangkan responsibilitas itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bertanggung jawab. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas membutuhkan laporan. Laporan bisa berupa laporan individu ataupun institusi. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Konsekuensinya bisa berupa sanksi maupun penghargaan. Yang keempat, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah hasil yang maksimal, di mana aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang kelima, memperbaiki kinerja. Akuntabilitas dapat memperbaiki kinerja dari pelayanan masyarakat. Selanjutnya, akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik itu ada akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Contohnya, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Contohnya, pertanggungjawaban KPK dan pertanggungjawaban KPU. Yang selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas personal merupakan nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Yang kedua, akuntabilitas individu adalah hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok merupakan kinerja sebuah institusi, biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi merupakan hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang selanjutnya, yang terakhir, akuntabilitas stakeholder merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas yang kita bahas di sini ada 3: dimensi akuntabilitas, nilai-nilai akuntabilitas, dan framework akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas ada 4. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas program. Yang ketiga, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan. Nilai-nilai akuntabilitas ada 9. Yang pertama, kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya kita membahas akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Di sini yang dimaksudkan adalah keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Yang selanjutnya, penggunaan
sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan yang terakhir, konflik kepentingan. Setelah kita mempelajari materi akuntabilitas ini, kita diharapkan menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi. Berikut ini video implementasi nilai-nilai akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.